Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami, channel Bengkel Mobil Motor Servis Tambun. Dalam video kali ini saya ingin mereview penyakit yang sering dialami oleh sepeda listrik ya. Sepeda listrik. Aduh, sorry kurang fokus. Ini sepeda listrik dengan voltase 60 volt ya, 48. Tapi kalau kami ukur ini kan 12 berarti kan 48. Tapi kalau kami ukur ini voltasenya ada sekitar 50 ya. Nih coba kita tes. 51 volt ya, jelas ya. 51 volt. Oke. Ini datang ke bengkel kami itu dalam kondisi drop kontak ya. Ini voltase udah sangat pol, namun pada saat dikontak, kontaknya ini seolah-olah hilang dan low charger gitu. Nah, di sini ada indikasi atau duga dari si pemilik bahwa si sepeda ini mengalami konsleting arus atau konsleting listrik di perkabelannya, sehingga si pemilik pun sudah sempat membongkar wiring yang berada di wilayah depan ini. Nah, ketika si pemilik ini merasa kebingungan, akhirnya pemilik membawa sepeda ini ke bengkel kami. Alhasil ketika kami cek semuanya dari mulai voltase aki satu persatu, lantas yang kedua itu kami cek modulasinya untuk sistem hubungan atau koneksi dari kontak, terus si tuas gas ini, dan ke si motor atau si dinamo. Ternyata si modulasi ini normal ya, normal, dan kami menduga adanya short di bagian massa. Jadi si sepeda listrik ini mengalami kekurangan massa. Lantas di situ kami mencoba mengecek seluruh perkabelan massa. Kami ampermeter semua dari mulai pusat ke wilayah sini. Dari sini dibagi lagi cabang-cabang sampai ke koneksi yang untuk ke tuas gas ya, ke tuas gas ini. Di situ pun kami menemukan adanya hilang massa dari sini ke sini. Ini tidak tersambung. Nah, kemudian kami mencoba mengecek untuk wilayah sini. Nah, wilayah sini. Di sini kami ketemukan adanya kendor ya. Massa ini tidak kencang. Kendor, dia hanya dicepit oleh sebuah plat kuningan tipis, sehingga si massa ini kendor itu. Nah, kemudian yang bagian sini pun ini kendor, akhirnya kami solder ke dua-duanya. Nah, dari situ kami perkuat lagi, ada bagian massa di sebelah sini. Nah, ini pun sudah kami solder, kami perkuat kembali sehingga si sepeda ini sekarang sudah dapat difungsikan. Nah, kita coba dia begitu, baru dia akan kembali. Nah, kembali, kemudian kita gas. Nah, oke, kita gas nih, coba perhatikan. Nah, dia sudah berfungsi normal kembali. Jadi seperti itu ya. Penyakit yang menyebabkan si kontak ini seolah-olah low charge atau baterai lowbat itu diakibatkan adanya massa yang kendor. Setelah si baterai ini semua dirasa baik, setrum ke kontak sini dirasa juga udah
cukup bagus. Di sini voltasenya ada 51 volt ya, karena kebetulan ini nggak terlalu begitu volt. Seharusnya ini kalau voltasenya bagus ada 13 volt ya. Nah, kalau 13 volt dikali 4 berarti total berapa volt ini? Itu ya minimal tuh 60 volt ya, 60 volt. Nah, terus ketika di sini pun sama voltase normal semua. Nah, di situ dugaan kuat itu diakibatkan oleh permasaan atau sistem permasaan yang kurang. Jadi begitu. Itulah salah satu penyakit sepeda listrik keluaran zaman sekarang. Seperti itu. Nah, kecerobohan yang terjadi di dalam perakitan sepeda ini hanya sekedar pada konektor-konektor atau sabungan-sabungan dari pusat ke peranti atau ke part-part yang ada di bagian-bagian persepedahan ini gitu. Itulah kekurangan daripada sepeda ini. Nah, ketika teman-teman mengalami hal yang sama, coba dipastikan dulu sambungan-sambungan, soket-soket termasuk kabel, apakah di dalam perkabelan ini ada yang putus atau tidak. Jadi seperti itu. Meskipun baru, ini sepeda memiliki sistem perkabelan yang tipis ya. Jadi ini rentan sekali mengalami kerusakan. Ditambah modulasi ini pun saya nggak tahu dalamnya seperti apa. Prinsipnya seputaran sepeda ini ketika mendapatkan penyakit yang sama itu hanya sekedar wajib mengecek sistem perkabelan dan arus yang masuk dari aki ke kontak, dari kontak ke modulasi, dari modulasi lari kembali ke tali gas dan sebagainya. Ya seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Tentunya inilah salah satu penyebab sepeda listrik mogok, tidak mau jalan seperti seharusnya. Gitu. Jadi demikian. Semoga video ini sekali lagi bermanfaat. Wabil khusus untuk teman-teman yang masih bingung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.